Halo teman-teman, teknologi AI dalam bidang overclocking di 2024 ini ternyata sudah sampai level yang cukup mengerikan. Seberapa ngeri? Cukup untuk mengalahkan manusia di kondisi tertentu. Jadi apakah overclocker manusia sudah nggak dibutuhkan gitu? Jadi berikut ini adalah eksperimen gua dengan AI overclocking. Yuk kita simak aja. Overclocking adalah hal yang umum dikerjakan PC entusias untuk meningkatkan performa PC-nya. Biasanya dikerjakan di CPU, di RAM, atau GPU gitu ya. Nah, tindakan oprek ini termasuk gampang susah dikerjain sebetulnya. Kalau dikerjain manual, semua setting dimanualin gitu ya variabelnya banyak banget. Dan tidak ada satu sistem yang setting optimalnya sama persis. Ini bisa tergantung cooling, ini bisa tergantung skenario pakainya apa gitu kan, setting gaming beda sama setting rendering atau video editing gitu. Dan pastinya setiap chip itu potensi maksimalnya beda gitu ya. Ini yang disebut silicon lottery kali ya kalau teman-teman pernah dengar. Nah, ada yang gacanya bagus, ada yang sayangnya gacanya ampas gitu. Nah, dari sisi vendor hardware, banyak sekali yang mencoba memudahkan overclocking ini. Dibikin jadi otomatis kurang lebih gitu ya. Ini biasanya sih dengan profil, macam-macam kayak XMP atau Expo kalau teman-teman pernah dengar buat memori gitu ya, sampai ada profil overclocking di motherboard. Nah di sini Asus ROG mencoba melakukan satu langkah besar dengan membuat otomatisasi dengan AI. Ya setidaknya di nama, mereka kasih nama ini AI overclocking. Ini juga sebetulnya udah ada lumayan lama ya, kalau gue nggak salah ingat sekitar 2018an akhir. Itu berarti harusnya ada di Intel Core 8 Gen motherboard Z390 mungkin kalau gue nggak salah ingat gitu ya. Nah tentu abis itu hubungannya AI dengan ngoprek ini apa sih gitu kan? Gimana cara kerjanya? Oke, mari kita coba lihat ya. Di depan seorang user awam, AI OC ini adalah tool OC CPU otomatis. Ini CPU aja ya, bukan RAM, bukan GPU, CPU aja. User tinggal hidupkan tool ini di opsi BIOS, performa naik dan stabil. Nah, AIOC-nya hidup itu berdasarkan dua kategori. Yang pertama, AIOC-nya akan memprediksi CPU ini sebagus apa, nanti OC-nya sesuai dengan kualitas CPU yang dideteksi. Kalau CPU-nya memang bagus, silicon lottery-nya ya OC-nya gede. Kalau CPU-nya nggak bagus, ya mungkin OC-nya nggak segitunya gede gitu ya. Nah, AIOC ini juga yang kedua akan membaca seberapa bagus cooler yang terpasang di sistem. Kalau coolernya bagus, ya mungkin OC-nya akan agresif, mereka bisa akan kasih voltase yang agak besar. Kalau coolernya terbatas, ya OC-nya lebih konservatif gitu ya, atau agak ringan gitu. Yang jadi pertanyaan di sini, ya di sini sejauh ini ROG tidak memberitahu detailnya bagaimana IOC ini mendeteksi CPU gitu, bagusnya gimana gitu kan. Dan metode mereka menghitung seberapa bagus coolernya gitu ya. Kalau mereka kasih tahu, ntar dicontek vendor yang lain gitu kan ya. Tapi ini asumsi loh ya ini ya. Cara kerja untuk prediksi CPU-nya itu mungkin jalannya kayak gini. Jadi Asus menemukan cara untuk mencari korelasi antara voltase bawaan CPU, jadi voltase defaultnya CPU, dengan expected maximum overclocking-nya. Mungkin ya mereka punya ratusan atau lebih CPU, mereka juga punya banyak overclocker buat tes gitu ya. Jadi mereka cari nih hubungannya antara voltase bawaan prosesor ini dengan maksimum overclocking-nya. Lalu mereka bisa bikin tuh model yang buat cari korelasinya, mungkin ya macam kayak linear regression gitu, walaupun tuh sederhana banget sih. Dan akhirnya bisa deh tuh keluar prediksi OC CPU-nya. Tapi ya gue cukup yakin cara kerjanya nggak sesederhana ini gitu ya. Masih ada variabel cooler tadi, dan ini cuman asumsi dari yang gua lihat dia bekerja gitu. IOC ini sudah ada lama, tapi mungkin belum ada yang bahas seberapa efektif ini dibandingkan pengguna biasa, karena ya mereka butuh data dibandingkan pengguna biasanya gitu. Jadi gua kerja sama dengan Asus untuk bikin eksperimen ini gitu ya. Jadi AIOC lawan manusia.
Nah, teman-teman mungkin tahu kalau ada event pameran teknologi di Yogyakarta, namanya Yogya Comtech 2024, baru beberapa waktu lalu gitu ya. Jadi di ajang ini gue berniat untuk testing fitur AIoC yang ada di ROG Maximus Z790 Apex Ncore. Ini berarti motherboard buat Intel LGA 1700 tuh bisa 12, 13, atau 14 gen gitu ya. Salah satu motherboard OC paling mentok atasnya mereka. Dan dengan kerjasama ini lahirlah event namanya Asus AI Overclocking versus You, kurang lebih kayak begitu. Di sini gue akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang datang ke Yogya Comtech 2024 untuk mengalahkan si AI ini gitu ya, untuk cek efektivitasnya si AI ini. Gue sampai disewain booth sama Asus di sana. Kita coba lihat aja berikut ini. Halo teman-teman, jadi hari ini kita ingin menguji suatu fitur bernama AI Overclocking. Biasanya AI dan overclocking itu nggak ditaruh di satu kalimat, tapi kali ini kita mau coba sebetulnya AI dan overclocking itu seperti apa sih aplikasinya. Yuk kita lihat, ini ada di ROG booth, kayaknya ramai sekali ya. Yuk kita masuk ke dalam aja. Jadi di sini tuh sudah ada sistem yang kita sediakan selama beberapa hari Yogya Comtech. Ceritanya adalah kita mau menantang para overclocker di sekitar sini untuk bisa mengalahkan AI overclocking. Jadi kita nggak tahu mereka bisa ngalahin apa enggak gitu ya. Jadi ntar kita akan lihat apakah overclocker di Yogya Comtech ini cukup punya setting yang cukup bagus untuk bisa mengalahkan AI overclocking. Yuk kita lihat aja. Spesifikasi PC-nya kurang lebih begini. Ini gue pakai Core i9 13900K gue. Di situ coolernya ada I/O water cooling 360 mili dari ID Cooling, dan juga tentunya di CPU-nya dikasih contact frame-nya si ID Cooling, dan paste-nya pakai KPX. Jadi dari sisi cooler harusnya ini memadai sekali untuk di-push gitu ya. RAM-nya juga di situ ada Kingbank DDR5 6000 CL28. Nah, di sini gue akan coba bikin skor AI overclocking, tentunya dengan limitasi yaitu tidak ada setting manual sama sekali. Jadi semuanya profil. Oke, jadi yang gua set di sini untuk AIoC score-nya adalah XMP enabled untuk overclocking memory dan AI overclocking enabled untuk P-core dan juga E-core. Dan Asus OCTVB Boost Profile plus 2 gue juga pakai di situ, semuanya profile. Dan proses 3 settingnya ya pastinya makan waktu berapa? Mungkin 2 menit kurang gitu ya di BIOS, cuma 3 setting doang gitu kan. Nah, benchmarknya apa? Gue memilih benchmark 3D Mark CPU Profile Test. Mungkin teman-teman agak jarang dengar gitu ya dibandingkan Cinebench atau kayak Geekbench gitu. Nah, alasannya adalah benchmark 3D Mark CPU Profile ini menguji banyak skenario CPU. Ini CPU-nya bisa dites di kondisi 1 thread load, 2 thread load, sampai ke semua threadnya. Jadi kalau gue nggak saling itu ada total 6 skenario. Jadi kita bisa lihat seberapa efektif AI overclocking ini menangani semua skenario prosesornya. Nah, setelah skor AIoC-nya sudah keluar, ini adalah skor yang harus dilewati. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di eksperimen gua kali ini gua mengizinkan siapapun yang datang ke Yogya Comtech 2024 di ROG booth ini gitu ya untuk mencoba skill overclocking mereka untuk mengalahkan AI. Ini siapapun nggak terkecuali gitu ya, mau ada orang toko overclocker lagi lewat kayak gitu, siapa kayak datang, silahkan gitu ya, siapapun selama 5 hari bebas gitu. Nah, syaratnya mereka hanya punya satu kesempatan per hari, dan per hari itu mereka cuman dikasih 20 menit di BIOS untuk melakukan overclocking. Jadi OC-nya semua full di BIOS gitu ya. Jadi misalnya mereka nyoba 5 hari berturut-turut ya boleh gitu ya, berarti 5 kali 20 menit maksimal kayak gitu. Tidak ada setting yang dilarang yang mereka mau coba gitu ya, mau overclocking memorinya juga gitu ya, silahkan gitu. Tapi ya orang-orang ini ya pastinya tidak boleh menyalakan AI overclocking. XMP ya masih boleh kalau mereka mau dimanualin semuanya juga ya silahkan gitu. Dan istilahnya di sini, dan mau kerja sama teman-teman overclocker, misalnya buat temen overclockingnya gitu, buat kasih tahu settingnya gitu ya boleh gitu, mau kerja sama nyari setting mana yang beres gitu, itu boleh banget intinya. Dan misalnya ada yang datang untuk matiin atau ngerusak CPU gua gitu atau hardware yang ada di boothnya gitu ya bebas gitu, nggak ada sanksi kalau misalnya hardware rusak apa enggak. Sedikit spoiler, gua bawa
bawa 2 ekstra backup CPU dan gue berharap CPU gue mati atau degradasi. Ternyata sampai akhir acara CPU masih hidup baik-baik aja gitu. Jadi kurang lebih kayak begitu. Nah, selain kasih pinjem booth di sana, si Asus itu kasih hadiah yang bisa ngalahin skor AI overclocking ini, semua skornya gitu ya, 66 skornya tadi itu, skor tertingginya kalau gue nggak salah ada hadiah motherboard gitu ya. Nah, jadi gimana hasil eksperimennya? Kabar baiknya ada satu manusia yang ternyata mengalahkan semua skor AI overclocking ini di hari terakhir ya, hari kelima, namanya Mas Galih di situ. Nah, di sini juga ada beberapa teman-teman overclocker gua, di situ ada Ivan, ada temen gua di situ ada namanya Latansa juga, dia juga punya channel obrol-obrol talk gitu ya, dia juga sempet coba bikin video soal AI ini. Itu kalau tonton juga pengen nonton di channelnya dia. Dan di sini ada beberapa data menarik. Istilahnya beberapa overclocker ini cukup deket dengan skornya AI overclocking. Mereka bisa ngalahin AI-nya di sekitar 4 atau 5 skenario gitu ya. Sebagian besar dari mereka, kalau misalnya skornya tuh di rata-rata atau geomin gitu ya, itu sebetulnya banyak yang lebih tinggi daripada rata-ratanya AI overclocking. Karena AI overclocking itu kalau gue nggak salah cuma naik overall sekitar 6%. Manusia yang bisa 107% tuh lumayan gitu. Tapi ini presentasi tuh kelihatannya datang dari skornya all core overclocking gitu, yang istilahnya mentok kanan gitu, jadi semua core-nya di load gitu. Kayaknya manusia banyak sekali yang strategi overclockingnya kencengin all core OC gitu kan, dibanding AI OC yang memang kenceng di semua skenario, tapi mungkin istilahnya nggak heboh atau nggak spesifik di salah satu skenario gitu. Nah, di hari terakhir ini setelah eventnya kelar, gue juga sempet coba sebentar gitu ya dengan limitasi sama 20 menit. Mari kita lihat berikut ini. Ayo, cepatlah keluar skor. Ternyata keluar skor, dan kelihatannya keluar skornya cukup menyenangkan. Mari kita, lumayan kenceng kayaknya. Mari kita bandingkan sama AIOC. Bentar ya, kita bandingin sama AIOC. Single thread gue menang 13-27, 2 thread juga gue menang, 4 thread beres, 8 thread lebih kencang, 16 oke, dan max threadnya juga gue lebih kencang. Gue lebih kencang daripada AI, jadi harusnya mungkin gue belum kehilangan pekerjaan kali ya. Jadi gue berhasil mengalahkan AI overclocking ini, tapi ya mungkin ini nggak terlalu fair karena gue kenal bolak-balik sama CPU yang dipakai overclocker lain. Mungkin kalau waktu kenalannya sama dengan CPU ini lebih lama daripada gue atau sama lamanya dengan gue gitu, mungkin bisa dapat hasil yang sama gitu, atau mungkin bisa jadi lebih tinggi gitu ya. Nah, sebagai tambahan, sejak ada desas-desus soal Intel yang CPU-nya 13 Gen atau 14 Gen itu ada yang mati, rusak, degradasi, gue secara aktif mencoba membunuh CPU yang dipakai di event ini gitu ya, dengan overclocking daily, coba berbagai macam setting, voltase tinggi dan sebagainya. Tapi sayangnya usahanya tidak membuahkan hasil. CPU-nya tetap normal, nggak menunjukkan ada perbedaan istilahnya stability atau yang lain-lain. Di sini gue sebetulnya sedikit berharap gitu ya bahwa event ini bisa membantu gue untuk membunuh atau merusak CPU 13900K ini. Jadi gue punya data CPU yang rusak itu kayak gimana. Tapi ternyata kelihatannya memang akan ada CPU Intel ini yang di luar sana yang udah disiksa juga kondisinya tetap normal. Dan sayangnya ada banyak CPU yang sial yang mungkin nggak diapa-apain sama usernya, jalan default gitu, ya mati, rusak, atau degradasi. Ya, gue sangat berharap CPU-CPU yang sial ini RMA-nya prosesnya mulus gitu ya. Nah, tapi anyway, kita balik ke AI overclocking ini, kita sampai ke kesimpulan. Jadi apakah kesimpulannya manusia itu sudah pasti kalah sama AI overclocking dan manusia nggak dibutuhkan buat overclocking? Kayak gitu?
Bukan ya kayaknya. Nggak semudah itu kesimpulannya. Kita coba rangkum sedikit di sini ya. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi eksperimen, sebetulnya banyak kali yang bisa di-improve. Gue melihat yang datang ke booth ROG ini mungkin agak sedikit terintimidasi dengan BIOS-nya motherboard Apex ini. Buat teman-teman yang sempat nyoba, pengen istilahnya kasih ceritain pengalaman kalian juga boleh gitu ya di komen di bawah. Ini sebetulnya agak wajar karena ini motherboard memang khusus overclocker gitu ya. Ini kalau mobil tuh kayak mobil Formula 1 gitu yang mungkin baru belajar nyetir atau nyetir mobil biasa gitu ya, panik disuruh megang kayak begini gitu ya. Yang kedua, nggak semua pengguna ini paham optimalisasi CPU Intel dari sisi overclocking. Jadi Intel itu bisa namanya per core overclocking. Jadi satu core load dia bisa di set berapa, dua core load dia bisa di set berapa, sampai all core-nya mau di set berapa gitu, P sampai E core gitu ya. Kebanyakan di sini rata-rata orang yang nyoba itu taunya ya all core aja gitu kan settingannya gitu. Jadi ya dengan setting all core ini ya skornya nggak optimal kayak kita bisa lihat tadi gitu ya. Banyak yang ngalahin IOC-nya di all core tapi ternyata di skenario 1 core, 2 core, 1 thread, 2 thread, 4 thread tuh nggak terlalu bagus skornya gitu, masih kalah sama AI. Nah, di sini juga hasil eksperimennya bisa agak beda dan mungkin lebih banyak yang menang kali ya. Kalau sebelum ini event mulai, gue briefing setiap orangnya gitu, overclocking di Intel dan di motherboard Apex tuh kayak gimana. Bisa akan beda sekali kalau orang-orang ini kenal apa yang mesti dioptimalisasi gitu kan. Dan yang terakhir ya sayangnya gue tidak bisa kontrol suhu ambient ruangan di event gitu. Yang datang pas eventnya dingin gitu ya, maksudnya ruangannya dingin gitu, masih agak sepi, AC-nya lagi beres, nggak siang-siang panas-panas gitu, agak-agak sore ke malam. Itu harusnya CPU-nya bisa 6,1 lewat gitu ya, bahkan ada yang bisa 6,2 gitu. Gue bisa 6,15 kecatat pas waktu di event terakhir itu pas suhunya adem gitu ya. Sedangkan yang sial pas datang pas waktu suhu ruangannya anget bisa hilang 100 sampai 150 MHz kurang lebih kayaknya di situ ya. Nah, tapi dari data yang ada di eksperimen pendek gue ini, kelihatannya pada skenario event ini, gue bisa bilang bahwa setting AI overclockingnya sebenarnya sudah cukup optimal. Jadi, seenggaknya di sini AI-nya, istilahnya apapun lah itu metodenya gitu ya, itu kelihatannya bukan cuma nama doang, bukan cuma stiker gitu ya, beneran memang naik skornya gitu. Tapi di sini apakah AI-nya mengganti manusia? Tidak. Jadi AI-nya jelas kelihatannya bisa mempercepat proses cari settingnya. Biasanya ya manusia cari settingnya kan bisa berjam-jam, mungkin satu weekend gitu mereka pakai untuk nyari setting sistem barunya mereka biasanya. Kalau di sini ada AI, ya manusianya nyalain itu AI buat lihat prediksinya aja, manusianya tinggal improve di atas prediksi AI-nya, kan kurang lebih kayak begitu gitu ya. Nah, sayangnya di sini limitasi AI overclockingnya juga ya terbilang banyak. Mungkin limitasi yang paling kelihatan buat gue itu adalah AI overclocking ini nggak scaling di liquid nitrogen. Gue pernah coba ini di motherboard generasi sebelumnya gitu ya. Kalau kita mau extreme overclocking pakai liquid nitrogen gitu masih butuh manusia buat optimalkan sistemnya secara manual semuanya gitu. Dan limitasi kedua di sini AIOC-nya masih belum tersedia di banyak motherboard. ROG biasanya kasih motherboardnya di high end atau bahkan yang sampai mentok atasnya gitu kan. Mungkin salah satu alasannya ditaruh di motherboard mahal ini adalah ya motherboard kelas atas itu pakai komponen misalnya kayak VRM yang buat supply daya yang bagus gitu ya. Jadi Asus-nya ya limitasinya benar-benar cuma tinggal di silicon lottery CPU-nya atau cooler gitu. Jadi motherboard-nya mungkin bukan faktor. Kayaknya itu yang bikin mereka taruh di motherboard mahal sayangnya. Dan di sini ya overclocking-nya limited masih ke CPU. Dia belum bisa prediksi bagaimana memory system karena variabelnya banyak juga mungkin di sana. Dia belum bisa prediksi itu sekarang. Dan kayaknya udah segitu dulu kayaknya. Ini udah kelar semua datanya. Buat teman-teman sekalian, gamer, entusias, overclocker, gue ingin coba tanya deh, gimana pandangan kalian tentang AI overclocking ini? Apakah kalian lihat ini sebagai sebuah opsi yang menarik gitu? Atau sebetulnya nggak segitunya penting karena ya teman-teman sanggup dan bisa setting manual gitu. Tolong coba kasih pendapatnya di kolom komen di bawah gitu ya. Oh ya, sama nggak lupa terima kasih sekali untuk Asus ROG Indonesia yang udah kirim boardnya ini gitu ya, dan bahkan sudah kasih pinjem booth untuk gua bikin eksperimen ini. Nah itu thank you sekali gitu ya, semoga next time bisa ada lagi gitu, dan mungkin bisa pakai motherboard yang beda AMD gitu ya. Mungkin ya kirim boleh kali
kali motherboard AM5 yang ada IOC-nya gitu. Bercanda. Anyway, tapi kurang lebih kayaknya begitu aja. Semoga yang teman-teman lihat di video kali ini bisa berguna dan menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.